Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bersama-sama berdoa dan kami percaya lawatan yang besar terjadi Tuhan di tengah-tengah negeri kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan yang besar Tuhan, mujizat-Mu Tuhan ada atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami bersama-sama membawa pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang percaya dan semuanya yang penuh dengan sukacita, kita mau sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya semangat, amin. Semangat. Walaupun mungkin belum penuh gitu ya kursinya. Cuman saya mau mengajak kita semua sama-sama teriakan merdeka, merdeka, merdeka. 3 kali ya Bapak Ibu sekalian. Yang semangat, siap? Siap? Oke, kita mau teriakan yang keras karena kita sama-sama merayakan kemerdekaan bangsa kita. Siap ya? Hitungan ketiga kita teriakan merdeka, merdeka, merdeka. Siap? 1, 2, 3. Merdeka! 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 Kasih sorak-sorai yang meriah. Haleluya, haleluya. Asik, kita hari ini bersama-sama merayakan kemerdekaan bangsa kita dengan penuh sukacita. Dan kita sama-sama percaya lawatan yang besar terjadi atas bangsa kita, amin. Itu semua karena doa kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Karena itu, mari kita jangan pernah menyerah, berdoa bagi bangsa kita. Sukacita, transformasi terjadi bagi bangsa kita. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, tangan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Amin. Tuhan melawat negeri kami. Amin, amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Penduduk dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita berseru, kita berdoa buat lawatan di negeri kita. Turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian
pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan yang melawat negeri kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau bangkit, kita mau lebih bersemangat lagi menyatakan kemuliaannya di tengah bangsa ini. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya katakan bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Semuanya kita bangkit buat negeri ini. Bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. semuanya katakan Raja. Dialah Raja. sekali lagi sama-sama katakan Dialah Raja. sekali lagi kita berikan cara-cara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Mari kita mau sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua, kita mau sama-sama bawa hati kita bawa kerinduan kita
buat bangsa kita Indonesia tercinta. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di negeri kami tercinta ini Tuhan. Ya Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah terima bendera merah putih ya? Saya minta semuanya kita pegang bendera merah putihnya. Yang belum dapat gak masalah, kita angkat tangan aja gak apa-apa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat bendera kita tinggi-tinggi. Kita mencintai tanah negeri kita Indonesia. Dan kita sama-sama merindukan sesuatu yang besar terjadi buat bangsa kita. Kita mau angkat bendera kita dan kita nyanyikan refren lagu ini. Mari kita mau katakan sama-sama. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi ya Allahku nyatakan, ya Allahku nyatakan kemurahan-Mu, ya Allahku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi hatiku, hati kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Katakan ya Allahku, ya Allahku nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia
penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sungguh Tuhan, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, secara khusus buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu atas bangsa dan negara Indonesia Tuhan. 77 tahun Tuhan Kau sudah berikan kemerdekaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga kami boleh terbebas dari segala penjajahan yang ada Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kasih karunia anugerah Tuhan selalu limpah di dalam kehidupan kami Tuhan, secara khusus buat anak-anak-Mu Tuhan yang ada di bangsa dan negara ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan membawa bangsa dan Indonesia semakin maju di masa-masa yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan yang bertahta, Tuhan yang melawat akan bangsa dan negara kami Tuhan, dengan hujan pertobatan, dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang begitu limpah atas kehidupan kami semua ya Bapa. Dan kami Tuhan pada saat ini akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang karunia akan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu dan pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu boleh mengubah kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Dan aku berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu limpah di dalam kehidupan kita semua sebagai umat-umat pilihannya. Berkaitan dengan tema tahunan kita, bulan ini kita akan bersama-sama membahas tema mengenai bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Filipi pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, kalau sudah didapatkan, mari kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini yang akan mendasari firman Tuhan pada saat ini. Filipi pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu saya kasih, jika kita mengingat ya beberapa tahun yang lalu ada sebuah bencana alam yang terjadi atas bangsa dan negara Indonesia. Ya, pada saat itu ada sebuah gelombang tsunami yang menyapu salah satu bagian dari negara Indonesia, yaitu di Aceh. Ya, dan itu diakibatkan karena gempa dangkal yang berkekuatan magnitudo 9,3 yang terjadi di dasar Samudra Hindia. Nah, dan gempa ini merupakan gempa yang sangat besar, karena gempa ini tercatat oleh ahli sejarah
sebagai gempa yang terbesar nomor 5 yang pernah terjadi di atas dunia ini. Nah, gelombang yang besar dan kuat itu tidak hanya menghanyutkan warga, tidak hanya menghanyutkan binatang ternak, dan juga menghancurkan pemukiman, bahkan gelombang tsunami yang begitu besar itu menghancurkan satu wilayah. Dan karena kekuatan yang begitu besar, ya gelombang tsunami itu bahkan ya karena begitu kuatnya kekuatan dari sebuah gelombang tsunami itu bisa membuat sebuah kapal yang sangat besar itu sampai ke tengah daratan. Ya, kapal itu adalah kapal PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, dan itu adalah kapal apung. Jadi pembangkit listrik apung yang ada di perairan itu, dan beratnya itu adalah seberat 2.600 ton. Dan kapal sebesar ini terbawa sampai ke daratan sejauh 5 km dari pinggir pantai. Dan karena saking beratnya, setelah tsunami-nya lewat, ya yang punya kapal tidak mampu membawanya ke perairan lagi. Akhirnya ditinggal, dijadikan sebuah monumen, ya peringatan akan tsunami yang pernah terjadi di Aceh pada waktu itu. Dan begitu kuatnya gelombang tsunami yang terjadi pada waktu itu, tidak hanya menerjang wilayah Aceh dan Sumatera Utara, tetapi yang terdampak oleh tsunami itu juga sampai di negara-negara lain yang terletak di kawasan Teluk Bengali, yaitu mulai dari India, Sri Lanka, bahkan sampai ke Thailand. Ya, terdampak oleh tsunami yang terjadi di Samudra Hindia itu. Dan kalau kita ingat, kejadian ini terjadi tepat di hari Minggu, tanggal 26 Desember 2004. Nah, ya, ini juga tercatat sebagai salah satu bencana yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, tetapi yang saya bahas bukan itu. Di sini kita bisa melihat bahwa dari kisah gelombang tsunami ini, di sini kita bisa melihat satu hal, bahwa ketika air yang menyebabkan gelombang itu bersatu, mereka berkumpul, mereka bergabung, itu dapat membangun suatu kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Dan kita semua juga tahu betapa dahsyatnya kehancuran yang diakibatkan oleh tsunami tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa gelombang tsunami yang terjadi di dunia ini, dari apa yang terjadi itu kita juga bisa belajar satu hal. Gereja Tuhan juga dapat memiliki kekuatan yang dahsyat bagaikan gelombang tsunami jika gereja Tuhan itu mau bersatu. Ya, air sebagai benda mati, kalau mereka bersatu digerakkan oleh kekuatan alam, punya kekuatan yang luar biasa. Apalagi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di atas muka bumi ini, kalau kita mau bersatu, kita pasti punya kekuatan yang jauh luar biasa dari benda mati. Amin. Ya, Tuhan itu memberikan kepada kita satu kesempurnaan. Tuhan menciptakan kita itu dengan luar biasa. Ya, manusia bisa mencoba membuat cloning dari manusia yang lain, tetapi ya tidak ada yang bisa menciptakan sesempurna apa yang Tuhan ciptakan. Dan kita juga pernah melihat ya bagaimana ketika gereja Tuhan itu bersatu, mereka punya kekuatan yang luar biasa. Dan hal ini juga pernah terjadi di atas muka bumi ini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul, kita akan tahu bahwa kejadian ini pernah terjadi. Bahwa ketika di mana orang-orang percaya itu bersatu, mereka menjadi satu kekuatan yang tak terbendungkan. Di mana berita keselamatan menyebar begitu cepat. Dan karena apa? Karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memakai orang-orang yang mau bersatu, ya untuk menyebar luaskan kerajaannya di atas muka bumi ini. Ketika gereja Tuhan bersatu, akan ada satu kekuatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, inilah yang menjadi alasan kenapa sebagai anggota tubuh Kristus kita harus saling bersatu satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu saya kasih, saat ini saya akan menyampaikan, ya paling tidak ada dua kunci agar kita bisa membangun kesatuan yang teguh di antara anggota-anggota tubuh Kristus. Kunci yang pertama, agar kita dapat membangun akan kesatuan di antara tubuh-tubuh Kristus itu, yang pertama adalah dengan kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat 3b berkata, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya
sendiri. Saya ulangi sekali lagi dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-3b dikatakan firman Tuhan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu saya kasih, jika kita pergi ke Bethlehem, di sana ada sebuah gereja yang namanya gereja kelahiran Yesus. Nah, kalau kita datang ke sana dan kita memperhatikan di bagian luar dari gereja kelahiran Yesus di Bethlehem itu masih terdapat bagian dari pintu gerbang purbakala. Ya, jadi pintu gerbang yang di zaman Yesus itu sudah ada. Di situ ada sebuah pintu gerbang purbakala yang mana seiring dengan berjalannya waktu ya menjadi pintu masuk yang sangat kecil. Ya, dengan ketinggian sekitar 1,5 meter saja. Ya, jadi kalau orang mau masuk ke sana tidak bisa berjalan dengan tegak. Mereka harus menunduk untuk bisa masuk ke dalam gereja kelahiran Yesus yang ada di Bethlehem. Nah, kenapa kok dilakukan seperti itu? Ya, pintu itu dibuat menyusut dimensinya, itu pada waktu itu dimaksudkan untuk mencegah siapapun bisa masuk dengan menunggangi kuda. Ya, untuk melindungi situs yang kudus ini. Sebagai catatan, orang yang masuk ke tempat yang kudus atau tempat yang suci dengan menunggang kuda itu adalah merupakan satu kesombongan. Ya, karena kuda itu pada waktu itu merupakan kebanggaan seseorang. Jadi kalau ada seseorang masuk ke suatu rumah atau suatu tempat dengan menunggangi kuda itu berarti dia merasa lebih berkuasa. Ya, daripada orang-orang yang masuk dengan berjalan kaki. Nah, di sini kita melihat bahwa kenapa kok pintu itu dibuat kecil? Sehingga setiap orang yang mau masuk yang dengan tinggi rata-rata mereka mau tidak mau harus menundukkan diri. Nah, ternyata penyusutan dimensi dari pintu masuk ini membawa sebuah pesan. Ya, dibalik mengecilnya pintu untuk masuk ke dalam gereja kelahiran Yesus. Pesan itu berkata seperti ini. Kita harus membungkuk, kita harus melangkah masuk dengan menggunakan kaki dalam rangka memasuki pintu masuk iman dan menjumpai Tuhan yang sangat jauh berbeda dari prasangka dan opini kita. Tuhan yang menampakkan dirinya di dalam kerendahan hati seorang bayi yang baru lahir. Ya, jadi di balik filosofi ini kita melihat bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati. Ya, jadi membungkukkan diri kita itu menjadi salah satu bagian bagaimana kita belajar mengenai kerendahan hati untuk kita bisa menemui Tuhan yang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Karena pada masa itu orang Yahudi punya satu pemikiran bahwa juru selamat yang akan menyelamatkan mereka itu akan datang sebagai seorang raja. Dan sebagaimana selayaknya seorang raja, mereka akan lahir di istana yang indah. Yang mereka tidak pernah punya pikiran bahwa Tuhan itu akan lahir sebagai manusia. Dan lahirnya juga tidak di tempat yang layak, tapi di sebuah kandang tempat binatang. Tapi itulah juru selamat yang dikirimkan Tuhan bagi kita. Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa keselamatan bagi kita. Dan kalau kita melihat akan seluruh kehidupan dari Yesus Kristus ketika dia ada di dunia ini, seluruh hidupnya adalah cerminan dari kerendahan hati yang sempurna. Yesus Kristus yang kita percaya sebagai juru selamat, dia lahir di kandang hewan. Dia hidup miskin sepanjang hidupnya di dunia. Dan dia dipukuli, dia dihina, dia difitnah padahal tidak bersalah. Dilucuti pakaiannya, dianiaya, bahkan harus mati di atas kayu salib. Ya, mati di atas kayu salib itu sebagai salah satu hukuman bagi orang-orang yang terkutuk. Dan Tuhan Yesus lakukan semuanya itu. Ya, kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Lewat kehidupannya, Yesus Kristus telah memberikan teladan akan yang namanya kerendahan hati bagi setiap orang yang percaya. Karya keselamatan yang Kristus lakukan bagi keselamatan umat manusia itu diawali dengan sebuah kerendahan hati untuk mengosongkan dirinya. Yesus yang merupakan raja di atas segala raja mau menjadi sama dengan manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan dia mau melakukan semuanya itu karena kasihnya bagi kita. Bahkan di akhir tugas suci yang dia lakukan dengan setia,
Tuhan Yesus merelakan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya. Dia mengorbankan akan kehormatannya. Dia mengorbankan akan nama baik yang dimilikinya. Dia mengorbankan harga dirinya. Dia mengorbankan martabat. Dia mengorbankan kekuatan fisik. Hingga nyawanya dia berikan bagi kita, manusia yang berdosa. Itulah gambar dari kerendahan hati yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati akan membuat kita selalu menyadari akan kelemahan kita. Dan kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan saja. Jadi dengan kata lain, kerendahan hati adalah sikap hati untuk tunduk di dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita senantiasa berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala perbuatan kita. Inilah dan kerendahan hati yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan kepada kita semua ketika dia datang ke dalam dunia ini. Ketika kita dengan rendah hati, kita mau menganggap yang lain menjadi lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita sedang menunjukkan sifat Kristus yang rendah hati. Kita mencerminkan Kristus yang datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi dia datang ke dalam dunia ini untuk melayani domba-domba yang sedang terhilang dalam dosa. Kerendahan hati itu bisa digambarkan seperti sebuah pohon yang semakin merunduk. Karena apa? Karena syarat dengan buah yang bisa menjadi berkat. Ya, buah-buah akan kebajikan, buah-buah akan pengetahuan, dan juga buah-buah akan pemahaman yang mendalam. Ya, sebaliknya pohon yang tidak berbuah, pohon yang kering, pohon yang meranggas, ya mereka ingin mengangkat dirinya tinggi-tinggi. Dengan apa? Dengan kesombongan dan omong kosong yang dia katakan dalam kehidupannya. Ya, ketika buah itu semakin masa, pohon itu akan semakin merunduk. Dan kita belajar satu hal hari ini, ya, bahwa kesombongan hanya akan memecah belah, tetapi kerendahan hati akan mempersatukan kita. Bapak Ibu saya kasih, kita melihat dari kerendahan hati yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita semua. Apa yang sudah Tuhan lakukan melalui teladan hidupnya bagi kita semua. Bahwa kerendahan hati merupakan satu senjata yang sangat ampuh di dalam mempertahankan kesatuan ataupun juga kerukunan di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus selalu menjaga akan kesatuan yang sudah ada. Karena apa? Dan kesatuan itu bahkan akan tetap selalu ada jika kita memiliki kerendahan hati untuk kita boleh menganggap satu dengan yang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Itu hal yang pertama. Kunci yang pertama untuk kita bisa mempertahankan kesatuan dan juga kerukunan dalam tubuh Kristus, kita harus memiliki kerendahan hati. Lalu kunci yang kedua untuk kita bisa mempertahankan dan membangun akan kesatuan dan juga kerukunan di dalam tubuh Kristus adalah milikilah satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi pasal 2 ayat 2b berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dikatakan firman Tuhan, kita memiliki sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak yang saya kasih, bayangkan ya, dibayangkan saja. Ya, bayangkan jika Anda memiliki butir-butir kelereng di dalam sebuah kantong. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, karena mainan ini kan sudah sangat jarang. Ya, kalau anak-anak zaman now mungkin jarang yang main kelereng. Zaman dulu itu namanya setinan. Ya, kalau saya masih mengalami ketika SD masih main setinan. Tidak tahu kalau anak-anak sekarang sudah jarang yang main setinan ya. Karena di online pun yang namanya setinan kan juga tidak ada gamenya. Jadi ini mainan zaman now, zaman jadul. Ya, tetapi kita bisa belajar satu hal dari butir-butir kelereng ini. Nah, Bapak saya kasih, kalau kita lihat butir-butir kelereng ini kan bersatu ya, ada di dalam satu tempat. Nah, tetapi butir-butir kelereng ini bersatu, kenapa? Karena mereka adalah dalam satu wadah atau satu kantong yang sama.
Ya, jadinya mereka kelihatan itu bersatu. Nah, tetapi kalau kantongnya ini robek atau sobek, ya kantongnya itu mungkin di bawahnya itu ada lubang atau sobek. Nah, apa yang akan terjadi dengan kelereng-kelereng tersebut? Ketika kelereng-kelereng yang ada di dalam sebuah kantong itu dan kantongnya sobek, yang terjadi butir-butir kelereng itu akan segera berjatuhan ke bawah dan tercerai-berai. Ya, mereka tidak lagi bersatu. Mereka bersatu karena punya kantong yang sama. Tetapi ketika kantong yang sama itu sobek, yang terjadi butir-butir kelereng ini akan tercerai-berai kemana-mana. Nah, namun berbeda dengan satu benda yang lain. Bisa kita bandingkan apabila kita memiliki sebuah besi magnet. Ya, tahu ya yang namanya magnet. Saat Anda mendekatkan ya magnet itu dengan serbuk besi atau batang-batang besi, maka dengan segera batang-batang besi itu akan datang dan melekat kepada magnet itu. Ya, besi-besi itu akan datang melekat kepada magnet itu. Jadi dua benda ini, magnet dan batang-batang besi itu bersatu bukan karena mereka ada dalam wadah yang sama. Tetapi kenapa mereka bisa bersatu? Mereka bersatu karena mereka ditarik oleh kekuatan dari daya magnet tersebut. Ya, jadi kita tahu bedanya. Kalau kelereng itu bisa bersatu, tetapi karena ada dalam satu wadah yang sama atau tempat yang sama, tetapi ketika tempat itu diambil, mereka jadi tercerai-berai. Beda dengan magnet. Mereka yang tercerai-berai disatukan. Karena apa? Karena kekuatan dari daya magnet tersebut. Nah, kalau kita belajar, ya kenapa kok mereka bisa disatukan? Anggota-anggota jemaat di Filipi yang tadi diberikan surat oleh Rasul Paulus, yang kita baca beberapa bagian tadi di awal, anggota-anggota jemaat di Filipi itu berasal dari berbagai latar kehidupan, ya, latar belakang kehidupan. Mereka jemaatnya yang ada di situ itu punya banyak sekali latar belakang kehidupan. Di antaranya jemaat yang ada di Filipi itu ada yang namanya Lydia. Ya, namanya Lydia. Dia adalah seorang perempuan Yahudi dan juga pengusaha yang kaya. Kisah Para Rasul 16 ayat 14, nanti aja bisa baca di rumah. Dan selain ada wanita atau perempuan Yahudi yang kaya, ada juga budak-budak perempuan. Dan menurut penafsir Alkitab, budak-budak perempuan ini kemungkinan adalah orang-orang Yunani. Ya, jadi tadi ada Lydia, orang Yahudi. Kemudian ada budak-budak perempuan yang juga berjemaat di Filipi. Ya, mereka diperkirakan oleh penafsir Alkitab adalah orang-orang Yunani. Dan kemudian di Filipi ini juga ada seorang jemaat yang merupakan kepala penjara. Kepala penjara yang dia bertobat karena melihat kedahsyatan Tuhan ketika Paulus dan Silas ini dikurung di dalam penjara bawah tanah. Ya. Dan yang kepala penjara ini juga diperkirakan yang menjadi kepala penjara itu adalah orang Romawi. Ya, jadi ada banyak sekali latar belakang kehidupan yang ada di jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Jadi, kalau kita melihat latar belakang yang ada di gereja Filipi pada waktu itu, rasanya akan sulit ya melihat mereka berkumpul dalam satu wadah yang sama. Dan kalaupun bisa, ya kemungkinan besar akan sangat sulit bagi mereka untuk tetap bersatu. Sedikit gesekan yang terjadi di antara mereka tentu akan menghancurkan kesatuan yang terjadi di gereja yang ada di jemaat di Filipi. Tetapi Rasul Paulus menuliskan dalam kitab Filipi, di situ surat Rasul Paulus menunjukkan akan kondisi kesatuan mereka yang sesungguhnya, yang ada di dalam Kristus. Ya, jadi mereka tidak bersatu, jemaat di Filipi tidak bersatu karena wadah yang sama, tetapi ya Kristuslah yang menjadi magnet yang menarik dan melekatkan mereka. Dan mereka diikat karena hubungan mereka dalam kasih Kristus, bukan semata-mata oleh kesamaan secara lahiriah, ya, atau secara yang terlihat. Tetapi mereka bisa bersatu, mereka bisa bekerja bersama-sama. Karena apa? Mereka dilekatkan, mereka diikat dengan apa? Dengan magnet, yaitu Kristus, yang menjadikan mereka menjadi satu. Dan kesatuan yang ada menjadi semakin kuat
ketika mereka mau masing-masing menanggalkan keegoisan diri mereka dan mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini yang terjadi dengan jemaat yang ada di Filipi. Di dalam gereja kita juga tentunya akan bertemu ya dengan orang-orang yang dengan berbagai latar belakang. Nah, bagaimana dengan kesatuan di antara kita pada sekarang ini? Apakah kesatuan yang ada pada kita sekarang ini seperti kelereng yang ada di dalam sebuah kantong atau sebuah wadah gereja? Atau kita seperti serbu besi yang melekat kepada sang magnet, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih Yesuslah yang menyatukan kita, yang mempersatukan kita. Dan inilah yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melekat pada sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Kita masing-masing mau menanggalkan keegoisan diri kita masing-masing. Dan juga kita rindu untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu saya kasih, kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini, ya dunia yang sedang kita hidupi memang cenderung untuk terus membentuk manusia itu menjadi orang-orang yang egois dengan lebih mementingkan diri sendiri di atas segala-galanya. Namun sebagai orang yang percaya, yang tergabung di dalam satu tubuh Kristus, kita harus belajar untuk sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Agar apa? Agar kita dapat bersatu dan bertindak bersama-sama. Kalau kita perhatikan ya mengenai kebersamaan, kalau ada seekor kecoa, ya bahasa Jermannya itu coro, ya itu kalau di rumah kita itu kan kadang ada, bukannya karena kita pelihara, ya tapi memang kadang ada, ya coro itu kalau mati, ya mati dan dibiarkan, tidak berapa lama kemudian coronya itu hilang, ya hilang. Tapi hilang kemana? Nah setelah diselidiki, setelah diteliti, ternyata coronya itu sudah berpindah tempat. Bukan coronya hidup lagi, tetapi karena coronya itu dibawa oleh sekumpulan semut. Ya, kita kan tahu kalau ukuran tubuh semut dibandingkan sama kecoa atau coro, besar mana? Ya tentunya besar coro, ya kalau semutnya semut yang normal. Nah, tetapi kenapa kok semut-semut yang kecil itu kok bisa ya menggotong atau membawa tubuh dari coro yang mati itu? Ya meskipun tubuh mereka jauh lebih kecil. Jawabannya adalah kenapa kok semut itu bisa membawa coro itu? Karena mereka itu mau bekerja sama. Ya, nanti kalau Anda punya sempat melihat kejadian seperti itu, Anda perhatikan. Ya, coro yang ada di depan itu menarik, yang di belakang mendorong. Jadi tidak ada yang tarik-tarian dan juga tidak ada semut yang suka dorong-dorongan. Mereka bekerja sama, ya, bekerja sama membawa barang yang mereka dapatkan itu ke satu tujuan, sehingga apa? Sehingga kekuatan mereka yang kecil jadi besar. Ya, meskipun tubuh mereka kecil, kekuatan mereka kecil, tapi karena mereka mau bersatu, mereka mau bekerja sama, mereka punya kekuatan yang besar, bahkan sanggup membawa beban yang beratus-ratus kali lebih dari tubuh mereka yang kecil. Ya, semut itu memang memiliki kerjasama yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat bahwa anggota tubuh Kristus yang bekerja sama akan dapat membuat kemajuan yang jauh lebih besar bagi gereja Tuhan daripada jika mereka masing-masing berusaha sendiri. Ya, kita semua masing-masing diberi kekuatan oleh Tuhan dan kekuatan kita itu beda-beda. Tetapi ketika kita mau bersatu, menggabungkan kekuatan kita yang kecil, bahkan kekuatan kita yang terbatas, kita bisa melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lewat kesatuan dari anggota-anggota tubuh Kristus, ya, serta ketika kita sehati dan sepikir untuk melayani Tuhan, kita dapat menjadi kekuatan yang dahsyat. Ya, bahkan ketika gereja-gereja itu gereja-gereja Tuhan mau bersatu-satu dengan yang lainnya,
Ya sama seperti gelombang tsunami tadi, mereka punya kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan mereka bisa mencetak sejarah di atas dunia ini. Itulah hasil dari sebuah kesatuan. Kalau kita mau bersatu, kita bisa menjadi tubuh Kristus yang kokoh, menjadi tubuh Kristus yang teguh. Oleh karena itu mari kita mau bersama-sama yang merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, untuk kita mau selalu membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus, yang membangun akan kerendahan hati di dalam kehidupan kita, dan juga yang kedua, kita memiliki satu tujuan, satu jiwa di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami, buat firman yang boleh hamba bagian pada saat ini. Biarlah kami Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, kami boleh memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kami semua. Dan kami Tuhan boleh bersama-sama bersatu dan bekerja sama Tuhan untuk menuju satu tujuan, yaitu mencapai kesempurnaan di dalam tubuh Kristus. Dan kami boleh semakin dipersatukan Tuhan di dalam tubuh-Mu melalui kesatuan yang ada di antara kami Tuhan, satu dengan yang lain. Engkau memberkati firman yang sudah membagikan pada saat ini, dan Engkau juga akan memberkati kami semua Tuhan, untuk kami mempersiapkan diri kami untuk kami boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dengan kuasa darah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan persiapkan hati kita pada hari ini untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan, dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang telah mengampuniku dan memulihkanku, dan kuasanya itu membawa mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita beri bersama-sama dan nyanyikan pujian ini untuk mempersiapkan diri kita. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Dia berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Kami datang di hadirat-Mu Bapa pada saat ini. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang boleh menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami Tuhan. Buat setiap para pelayan Tuhan dan juga setiap jemaat Tuhan yang akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Untuk kami boleh menerima kuasa kebangkitan-Mu Tuhan dan kuasa kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau memberkati kami semua untuk boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu kembali. Kita mengingat pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan, di loteng Yerusalem Tuhan bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan yang terakhir. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku yang telah dimeteraikan oleh kuasa kematian Yesus. Dan ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku,
akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, agar kita boleh diselamatkan dari segala dosa-dosa kita. Mari pada saat ini dengan iman dan percaya kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Kita percaya kita boleh juga menerima kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dia penebus yang ampuniku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Tidur-Mu menyembuhkan. Tidur-Mu menyembuhkan. Percaya Dia berfirman, tidur-Mu yang sembuhkan. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Dia berfirman, kuasa-Mu yang bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Dia berfirman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bilur-Mu yang katakan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Yes Lord, kuasa-Mu memulihkan. Ku percaya, percaya Dia berfirman, kuasa-Mu yang percaya Dia berfirman. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Percaya, percaya Kau berfirman,
sebelum kita makan tuh roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus, mari kita mau pegang roti di tangan kanan kita. Kita mau angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama berdoa, memperkatakan perkataan iman kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan, dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Hidupku sekarang senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan di tangan kita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan tangan kanan kita. Inilah darah Yesus yang telah dimeteraikan oleh janji perjanjian baru di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang berdosa, kita sudah diselamatkan dan boleh masuk di dalam kerajaan surga oleh karena pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Mari dengan mengingat sengsara Tuhan Yesus di atas kayu salib dan darahnya yang tercurah bagi kita saat ini, kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus buat anugerah Tuhan. Mari kita mau ambil waktu sejenak untuk kita boleh mengucap syukur buat pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Dia yang telah memberikan nyawanya bagi kita semua, menderita sengsara di atas kayu salib yang kasar. Semuanya hanya demi kasih-Nya bagi kita. Dan kita bersyukur buat setiap kasih karunia dan anugerah serta pengorbanan Yesus yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk boleh datang ke dalam dunia, menderita sengsara, mati untuk menebus dosa. Itu adalah anugerah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu hal di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan kasih Kristus kepada kita semua. Kasih yang sejati dan juga Yesus yang sudah merelakan dirinya untuk menanggung dosa kita sebagaimana dosa-dosa kita, sehingga kita boleh diselamatkan, disucikan, dan boleh masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan kami semua Tuhan, dan kuasa persoalan tubuh dan darah Tuhan yang memulihkan kehidupan kami semua Tuhan. Kami tidak bisa membalas semuanya itu Bapa. Hanya pujian, penyembahan, dan pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan yang bisa kami berikan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena kami boleh menerima anugerah yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu menanggung dosa-dosa kami Tuhan, karena Yesus sudah mati ganti kami Tuhan. Dan kami menyadari akan kasih yang begitu besar yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat semuanya itu Bapa. Dan biarlah Tuhan pada saat ini, jika ada di antara anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan mereka semua Tuhan, Tuhan yang bekerja menjamah kehidupan mereka dan memulihkan kehidupan mereka. Dan kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, kami percaya kuasa bilur-Mu itu Tuhan menyembuhkan diri kami semua Tuhan. Mereka yang sakit boleh dijamah Tuhan dan mengalami kesembuhan karena mujizat Tuhan nyata atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada kami pagi hari ini.
buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kami masih boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini. Dan kami boleh pulang membawa kuasa kebangkitan-Mu yang luar biasa itu Tuhan terjadi atas hidup kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat bisa kembali dikumpulkan, kita mau dengan darah Yesus menghapuskan segala dosa. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. yang lemah Dia kuatkan, Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menutup ibadah dengan doa berkat, kita akan sama-sama Bapak Ibu sekalian menyaksikan penampilan dari tim Angklung GBI Semarang Indah. Kita berikan tepuk tangan buat tim Angklung GBI Semarang Indah.
Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 28 Agustus 2022 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Uar. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Yang kedua, hari ini setelah ibadah raya kita akan mengadakan acara Independence Family Day di halaman depan gereja. Ya, jika Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tidak ada acara lain, kami berharap Bapak Ibu saudara-saudari semua dapat bergabung bersama kami untuk memeriahkan acara tersebut. Mari kita galang kesatuan di antara anggota tubuh Kristus. Berikutnya hari ini dibagikan amplop persembahan khusus musik dan multimedia yang akan dipergunakan untuk peremajaan alat musik dan peningkatan perangkat multimedia. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan yang terakhir sebelum kita pulang, saya ajak kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menerima doa berkat. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, baik secara onsite maupun secara online. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu, bersyukur untuk benih firman yang sudah Engkau taburkan. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami berdoa dan Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap terima berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Amin. Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik. Amin. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi itu datang kembali untuk kali yang kedua, dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, Amin.